Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita teringat tentang sholat, maka kita harus juga mempertimbangkan sholat yang terbaik tentu adalah sholat wajib, dan itu pun dilakukan secara berjamaah. Kita akan sedikit bercerita tentang berjamaah itu tentu harus mempertimbangkan siapa yang kita ajak berjamaah dan siapa makmum kita. Sebagai imam, tentu saja kita tidak boleh terlalu lama dalam mengimami sholat, terutama ketika makmum kita adalah orang-orang yang majemuk atau heterogen. Mungkin ada yang profesinya bermacam-macam. Ada yang berprofesi sebagai petani, ada yang berdagang, ada yang menjadi siswa dalam sekolah, atau yang lainnya. Atau mempunyai kesibukan-kesibukan yang beragam. Sehingga tentu orang harus juga mempertimbangkan hal-hal yang seperti ini. Tidak boleh seorang imam mempertimbangkan kapasitas dengan hanya mempertimbangkan dirinya sendiri. Artinya sholatnya lama, kemudian bacaannya diperpanjang, kemudian tidak mempertimbangkan makmumnya dan sebagainya. Yang paling penting adalah agama tidak menjadi problem. Sholat juga tidak menjadi masalah, baik yang menjadi imam ataupun yang menjadi makmum. Orang yang bermakmum kepada kita juga tidak merasa terlalu repot karena kondisi sholat kita yang lama, dan kita yang mengimami mereka juga tidak akan merasa bersalah ketika kita mengimami kemudian banyak order dari makmum kita yang lepas, ketika mungkin mereka menumpang pada angkutan kemudian angkutannya sudah terlanjur jalan, ketika menjadi sopir kemudian ditunggu oleh penumpangnya dan sebagainya dan sebagainya. Ini menunjukkan betapa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempertimbangkan itu. Apalagi mungkin seorang ibu yang baru menyusui anaknya atau ditunggu anaknya untuk didampingi dan sebagainya dan sebagainya. Hal inilah yang bisa kita jadikan sebagai sarana bahwa ketika kita beribadah tentu tidak boleh mempertimbangkan ego kita. Mungkin ketika kita memberikan solusi kepada orang lain tidak boleh sesuai dengan khasanah kita, sesuai dengan kemampuan kita, maka sesuaikanlah dengan makom atau derajat orang-orang yang kita berikan solusi, yang kita berikan bantuan. Sekiranya justru solusi yang kita tawarkan itu memberatkan, maka harus kita carikan solusi yang seringan mungkin. Sama-sama menyelesaikan masalah, sama-sama memeringan persoalan, tetapi ketika dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang lebih ringan, dan cara-cara yang sederhana, maka hal ini pun akan memberikan sebuah kemudahan. Inna dina yusra. Agama adalah kemudahan. Maka barang siapa yang mempersulit agama itu sendiri, dia akan kewalahan dalam mensikapi dan dalam melakukan ibadah. Semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak suka mempersulit orang lain. Intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan kemudahan tanpa harus menyulitkan terlebih dahulu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta aktif membantu terselenggaranya acara ini, sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik dan insya Allah bermanfaat untuk semua pihak. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wa huwa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.